Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, hai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh mata bangsa-bangsa, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3. He
Taurat. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya kami bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karena kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan itu terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah yang memberi keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami peroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, mukaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka bermakan dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab alat kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka
supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang menjanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka sesama kesalahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada diri keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dengan mengajarkan kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Bila kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat di WhatsApp masing-masing yang telah di-share oleh Sintua wilayah masing-masing, begitu juga dengan warta keuangan.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat pekan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi khotbah dalam Minggu Kantate pada minggu ini 10 Mei 2020, yang tertulis dari kitab Wahyu pasal 12 dari ayat yang ke-10 hingga kepada ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 hingga kepada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya Jemaat HKIP Serengseng Sawah, dimanapun kita berada pada saat ini, karena situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kita tidak boleh bersekutu setiap hari Minggu untuk memutus rantai virus corona yang sedang berlalu di tengah-tengah tempat kita masing-masing. Kita akan melakukan ibadah live dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar secara bersama-sama. Minggu kita adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
Dan yang menjadi topik minggu kita adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mangidehun haluaun sian Tuhani. Minggu Kantate adalah minggu yang mengundang kita. Minggu Kantate adalah minggu yang mengajak kita. Minggu Kantate adalah minggu yang memanggil kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Justru di saat yang mencekam, justru di saat yang menakutkan, justru di saat yang menggelisahkan yang sedang kita alami pada saat ini, yang kita hadapi pada saat ini, dan yang pasti kita tidak mengetahui kapan akan berlalu, kapan akan berakhir, kapan akan hilang, kapan akan matinya wabah pandemi virus corona COVID-19 ini yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Tetapi yang jelas melalui Minggu Kantate kita semua diundang, kita semua diajak, kita semua dipanggil untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Tuhan, apakah itu melalui sikap kita? Nyanyian baru bagi Tuhan, apakah itu melalui perilaku kita? Nyanyian baru bagi Tuhan, apakah itu melalui perbuatan-perbuatan kita? Nyanyian baru bagi Tuhan, apakah itu melalui persekutuan kita yang benar di hadapan Tuhan? Itu sekaligus dapat mempercepat pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Nyanyian baru bagi Tuhan bukanlah gubahan yang baru atau nyanyian baru yang baru dipelajari, yang baru dilatih atau yang baru didengar. Tetapi bagaimana nyanyian baru bagi Tuhan dapat mengubah, dapat memperbaharui, dapat memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Bagaimana lewat sikap kita, bagaimana lewat perilaku kita, bagaimana lewat perbuatan kita, bagaimana lewat tingkah laku atau persekutuan kita menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Itulah kantate bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi motif, apa yang menjadi dasar kita untuk berkantate? Dan untuk apa kita diundang berkantate? Untuk apa kita diajak untuk berkantate? Untuk apa kita dipanggil untuk berkantate? Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Yang jelas setiap orang percaya akan bersama memuji dan mengagungkan Allah yang telah menyatakan keselamatan itu. Nyanyian nyaring yang didengar oleh Yohanes dari surga benar-benar adalah suara sukacita dan keagungan. Tidak diberitahukan siapa yang menyanyikan, bukan itu yang perlu, tetapi penekanan kalau keselamatan itu benar-benar sudah nyata dalam kehidupan kita. Walau menjalani kehidupan keseharian ada derita yang kita hadapi,
tetapi mereka adalah pemenang. Inilah yang menjadi alasan bernyanyi. Kemenangan itu milik setiap orang percaya karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Karena penebusan Yesus Kristus adalah sempurna. Umat Israel bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Demikianlah kita pribadi lepas pribadi melalui firman Tuhan, seluruh umat yang percaya diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Boleh jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, perasaan dan kehidupan kita yang saat ini mencekam. Boleh jadi perasaan kita pada saat ini panik, gelisah, takut akibat wabah pandemi COVID-19 ini yang sedang kita hadapi. Dan dihadapi, kita katakan, semua bangsa, seluruh bangsa di dunia ini, mengakibatkan, boleh saja kita katakan, perekonomian bangsa kita, pendapatan kita pribadi lepas pribadi semakin menurun. Pendapatan kita pribadi lepas pribadi tidak menentu. Bahkan tidak ada pendapatan kita karena di PHK. Tidak ada pendapatan kita karena dirumahkan dari pekerjaan kita. Wabah virus corona COVID-19 ini telah berada di dunia ini. Sudah lebih dari 3 juta orang di dunia ini yang positif terinfeksi COVID-19. Dan 200.000 lebih yang meninggal di dunia ini. Belum lagi kita katakan ODP, belum lagi kita katakan PDP, belum lagi kita katakan OTG. Kini bangsa kita, dunia ini sedang berperang untuk melawan wabah pandemi COVID-19 agar tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat di dunia ini. Maka semua kita harus benar-benar disiplin untuk mengikuti anjuran-anjuran, himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 melalui social physical distancing, pembatasan sosial berskala besar dengan tinggal di rumah, belajar dari rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah, dan mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Kita diundang, kita diajak, kita dipanggil untuk berkantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang sama kita dengar dalam ibadah kita minggu ini menyapa kita di tengah-tengah kesulitan dalam penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Memang tiap zaman memiliki pertarungannya sendiri. Tiap zaman memiliki persoalannya sendiri. Namun seperti orang Kristen pada abad-abad pertama, kita pun harus berani melihat kemenangan di masa depan. Yang jelas Allah berjuang bersama-sama kita. Allah berjuang bersama-sama seluruh masyarakat dan pemerintah di dunia ini agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ada 3 hal yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita.
Yang pertama disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, mari kita nyanyikan keselamatan. Mari kita nyanyikan kekuatan. Mari kita nyanyikan kasih Tuhan Yesus Kristus. Memampukan kita untuk taat mengikuti anjuran pemerintah dan para petugas medis untuk melawan COVID-19 ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menyanyikan kepercayaan kita. Kita menyanyikan kepercayaan kita bahwa kuasa darah anak domba akan menyembuhkan kawan-kawan kita yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, kita hormati, kita hargai, kita topang dan doakan para tenaga medis yang berjuang untuk memulihkan pasien-pasien yang terkena infeksi COVID-19. Tidak sedikit dari mereka harus kehilangan nyawa demi menyelamatkan para pasien-pasien. Kita doakan pemerintah dan gugus tugas COVID-19 agar dikuatkan dan tetap melakukan yang terbaik bagi semua warga. Kita doakan para ilmuwan yang sedang berusaha menemukan vaksin untuk virus ini. Kita doakan pribadi, kelompok masyarakat yang suka dan setia bermurah hati untuk menolong masyarakat lain yang lebih menderita karena COVID-19 ini. Kita dimampukan untuk menyanyikan kemenangan kita meskipun sekarang belum benar-benar tiba. Selamat Minggu Kantate, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar secara bersama-sama, supaya kami menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyelamatkan kami, bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga virus corona boleh jauh dari kehidupan jemaat-Mu. Itulah harapan kami, itulah mohon kami kepadamu Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami yang bersusah payah pada saat ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Engkau berkati pemerintah kami dalam segala tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Demikian juga kami mendoakan para medis, dokter, perawat yang turut ambil bagian untuk melayani buat saudara-saudara kami yang terkena oleh virus corona pada saat ini, yang berbaring di rumah sakit, dimanapun berada. Engkau berikan kekuatan kepada dokter, medis, perawat, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Semakin banyak yang disembuhkan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Demikian juga buat keluarga, karena tugas pelayanan mereka dipisahkan dari keluarga. Juga keluarga, anak-anak, Tuhan berikan kesehatan. Bapa yang baik, kami juga berdoa karena akibat dari virus corona yang kami hadapi pada saat ini, masalah perekonomian di tengah-tengah bangsa kami. Demikian di tengah-tengah jemaat-Mu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Biarlah kasih Tuhan yang menopang kehidupan saudara-saudara kami yang berkecukupan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat makan karena situasi kondisi pada saat ini. Engkau berkati kehidupan mereka,
Semakin banyak orang yang mengasihi saudara-saudara kami yang tidak dapat merasakan di dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan. Tolong jemaatmu, gerejamu, bangsa kami pada saat ini Tuhan, semakin banyak orang yang bermurah hati. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, inilah dua permohonan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.